Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan baik dan mempermudah dalam penulisan dan penyelesaian tugas akhir kita yaitu skripsi nanti. Al-Hadini aku ala kulli sholawat al-Fatihah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini eh, saya lanjutkan dari teori ekonometrik atau terutama tentang non-parametrik dan semi-parametriknya. Namun, saya tidak menjelaskan secara detail tentang metode estimasinya, karena itu adalah tugas sampean untuk memahami dalam bimbingan skripsi nanti secara offline. Jadi, secara online kuliah ini, kita akan bahas secara global. Jadi bukan saya menjelaskan satu persatu. Kalau satu persatu nanti bimbingan skripsi nggak ada. Karena itu nanti setelah Anda penulisan bab 1, 2, 3, bab 4 itu. Bab 1, 2 ya. Bab 1, 2 di situ, bab 2 kan belum dijelaskan untuk kajian pustakanya tentang apalagi tentang estimasi metodenya masing-masing itu harus menjelaskan bagaimana pemahaman sampean semua. Kalau saya jelaskan di sini berarti sama nanti menangguhkan dari pembelajaran yang sampean sendiri harus menguasai itu. Tapi dengan bimbingan offline itulah nanti kita bisa saling memahamkan. Tetap kalau saya jelaskan satu persatu di sini nanti nggak cukup di kuliah ini. Jadi secara global. Kita akan melihat tayangan video secara global bagaimana estimasi non-parametrik ini dilakukan dalam beberapa pendekatan. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Maunya saya tidak terlalu besar, nanti sambil saya jelaskan terjemahannya. Karena kaman kalau bahasa Inggris semua saya nggak yakin. Jadi di sini Baik Pak. ada variabel Y ya dengan distribusi JDF-nya katakanlah sebuah fungsi F0. Jadi kalau di parametrik itu fungsi distribusinya udah jelas, itu sebuah contoh normal, parameternya udah ada, jadi itu harus regresinya parametrik.
Jadi di sini dapat kita pahami kalau Y itu distribusinya sudah diketahui, maka opsi menggunakan parametrik ya. Setelah itu dia itu dalam ruang lingkup dimensi terbatas. Dimensi terbatas itu kita gunakan regresi parametrik. Namun di kasus-kasus data realitasnya, distribusi itu tidak bisa diketahui dan tidak bisa diprediksi secara pasti, sehingga dia tidak diketahui distribusinya. Kemudian dimensinya juga bisa tidak hingga. Dalam arti banyak variabel yang mempengaruhi. Kalau dalam penelitian kita itu kan kita asumsikan variabel yang mempengaruhi A, B, C, D gitu ya dalam variabel parametrik itu X1, X berapa gitu. Namun di non parametrik di sini dimensinya tidak terbatas, artinya bukan beberapa variabel aja, sehingga di regresi non parametrik ini lebih mengcover atau lebih masukkan variabel-variabel yang belum tercover di regresi parametrik ya, terutama pada data yang kontinu ya, terutama di data kontinu time series misalkan itu menggunakan regresinya non parametrik karena distribusinya jelas di sini tidak diketahui ya, perubahan fluktuasinya juga sangat besar, perubahan naik turunnya itu, sehingga dengan menggunakan parametrik diharapkan untuk bisa lebih efektif dibandingkan yang parametrik. Artinya bagaimana? Sebenarnya data itu tidak bisa kita kategorikan langsung kita gunakan regresi parametrik apa non parametrik, tidak, karena keduanya bisa ya, sesuai dengan karakteristiknya. Katakanlah data inflasi penelitian kita. Penelitian inflasi kita itu sebenarnya bisa didekati melalui parametrik. Misalkan dengan model time series ARIMA. Nah, itu sudah banyak. Model time series ARIMA di situ itu menggunakan meskipun datanya kontinu tapi menggunakan diskritisasi, artinya katakanlah data per hari. Data per hari. Jadi dimensinya terbatas, mungkin hanya beberapa variabel, katakan di situ satu variabel. Juga dapat digunakan model regresi non parametrik ya. Di sini sifatnya dengan data kontinu, tetapi dalam interval di sini 0,1 itu kenapa? Karena data itu yang kita pakai nanti itu bukan data murni, tapi data yang sudah distandarisasi dalam interval 0,1. Itu namanya standarisasi. Selain itu juga dimensinya di non parametrik itu tidak dibatasi ya. Meskipun kita ngambil sampel dalam periode tertentu bukan berarti itu di batasan dimensinya, tapi dimensi itu ada dimensi dalam variabelnya. Sehingga karena penelitian kita pasti ada batasan-batasan, maka kita batasi untuk variabel yang menentukan pengaruh inflasi itu, misalkan tadi itu jumlah uang beredar dan mungkin juga yang lain. Nah, selain itu ada banyak. Nah, itulah yang akan di-cover oleh errornya nanti ya. Karena di non parametrik itu dalam penelitian pasti ada batasan-batasan. Sebenarnya ini adalah non parametrik tidak terbatas. Tidak terbatasnya di sini bisa tercover dalam fungsi. Fungsinya apapun, fungsi dan distribusi dari data itu tidak ada batasan, sehingga non parametrik lebih mengcover karena bentuknya bukan sebuah hasil dalam bentuk distribusi, juga bukan merupakan parameter dari data tersebut, tidak. Tapi dalam regresi non parametrik itu hanya membuat interpolasi atau estimasi dari data real yang ada. Jadi modelnya itu tidak model sebagaimana model parametrik yang jelas. Kalau di non parametrik memang modelnya tidak jelas karena fungsinya bukan menghasilkan model, tapi menghasilkan nilai estimasi. Jadi nilai per titik. Paham ya? Ini bedanya parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik mungkin sama pernah praktek atau bagaimana atau di kuliah ekonometri sebelumnya, itu dia menghasilkan sebuah model, satu model dengan parameter yang diestimasi. Satu model sehingga bisa ditemukan data regresinya. Kalau di non parametrik bukan modelnya, tapi titik-titik di setiap
observasi itu terpenuhi apa tidak, artinya errornya kecil atau besar. Jadi polanya tidak sebuah model, tapi menghasilkan sebuah estimasi yang menghasilkan nilai regresinya. Jadi modelnya itu eh, di model non parametrik itu nggak ada model karena distribusi fungsinya aja bukan tujuan kita menentukan fungsinya, tapi hanya menentukan nilai estimasinya. Jadi nilai per titiknya itu yang kita harapkan ketemu dan tidak begitu jauh dari data real. Itu ya. Kalau mau dilanjutkan apa ada pertanyaan mungkin? Yang di slide ini dan yang jelaskan tadi ya, yang selanjutnya mungkin kita ikuti aja. Belum ada ya, sehingga kita selanjutnya aja dulu mendengarkan. Oke, dari pembahasan tadi bisa kita pahami bahwasannya di regresi itu yaitu variabel tak bebasnya Y itu kondisional atau tergantung pada X, yaitu sebagai variabel bebasnya ya. Misalkan di sini Y dengan diketahui data X. Kenapa kok di sini Y? Karena yang kita cari adalah nilai data Y dengan diketahui X yang ada. Diasumsikan katakanlah misalkan ini berdistribusi normal dengan rata-rata X transpos beta. Itu rata-ratanya Y dengan variansi sigma kuadrat. Ya. Atau bisa ditulis sebagai ekspektasi karena itu rata-ratanya adalah X transpos beta. Dalam model semi parametrik itu ada dua komponen, satu bagian parametrik dan satu bagian non parametrik. Itu namanya semi parametrik. Jadi ada bagian parametrik dan bagian non parametrik.
Contohnya, untuk bagian yang parametrik, untuk ekspektasi Y-nya, yaitu X transpose beta tadi, tapi di sini variansinya bukan sigma kuadrat sebagaimana model di atas. Ini variansinya ada sebuah fungsi sigma kuadrat dengan variabel X. Jadi variansinya berubah, bukan variansi yang tetap. Variansinya berubah. Ini sangat cocok sekali dengan data fluktuasi dari data keuangan, katakanlah inflasi, karena variansi itu tidak konstan. Dalam periode yang panjang, katakanlah beberapa tahun, itu terjadi fluktuasi yang bergerak cukup bisa dikatakan satu periode lebar, satu periode lain kecil, sehingga variansinya itu tidak bisa kita katakan sebagai rata-rata dari variansi itu. Jadi kita tidak bisa membuat konstan. Sehingga lebih cocok kalau menggunakan yang model non-parametrik dengan variansinya berubah. Tetapi meskipun variansinya berubah, kita gunakan juga pendekatan di sini misalkan dengan linear regression dalam semi parametriknya. Kenapa di sini linear regression? Ini kan contoh ya, salah satu bahwa rata-ratanya kita gunakan linear, tapi variansinya bukan, tapi rata-ratanya ya. Rata-rata di sini kan X transpose beta. Rata-ratanya. Rata-ratanya di sini salah satunya menggunakan regresi linear. Ya, regresi linear itu salah satu estimasi pendekatan polinomial lokal. Tapi bukan di sini polinomialnya OD1 karena linear. Ya, juga lokalnya lokal satu periode. Tetapi nanti di penelitian Mas Fadil misalkan, lokalnya itu dipersempit. Jadi setiap lokal intervalnya diperkecil sehingga lebih mengurangi biasnya. Jadi semakin dekat dengan data realnya. Jadi lokal-lokalnya itu diperkecil. Sehingga banyak partisi-partisi garis-garis kalau memang itu linear. Tetapi kalau polinomial order yang lebih tinggi, tentunya pendekatannya bukan linear. Ya, itu dari penjelasannya. Saya potong dulu. Kita dari gambar ini bisa memahami karakteristik datanya. Itu ya trennya menaik. Tapi kalau trennya menaik, kita gunakan dengan regresi parametrik, katakanlah nonlinear kubik, jadi melengkungnya ke atas seperti ini. Yang di bawah ini gerumbulnya di sini, sehingga dia errornya besar. Tetapi yang atas kecil karena dia sedikit. Ya, situlah kekurangan parametrik kalau langsung digunakan regresinya kubik sebagai regresi nonlinear. Karena datanya di sini nggak merata. Ada kumpulan-kumpulan tertentu yang dia bergerombol dan kumpulan tertentu yang sedikit.
Dalam pendekatan non-parametrik, itu regresinya bukan pada satu periode ini penuh, tapi di partisi. Partisi itu dibuat lokal-lokal interval tertentu, katakanlah di sini 0 sampai 0,2. Jadi interval ini kita regresi dulu. Bentuknya pendekatan misalkan polinomial order 2. Interval 0,2 sampai 0,5, satu lokal lagi, pendekatan order 2, dan seterusnya. Sehingga partisi-partisi itu akan mengurangi error yang diperoleh dari regresi parametrik. Lokal-lokal yang partisi-partisi inilah yang namanya regresinya non-parametrik. Kenapa? Karena regresinya berubah-ubah, modelnya setiap lokal beda. Kalau di parametrik itu kan sama. Itu untuk semua periode, modelnya satu. Tapi di non-parameter karena banyak model regresinya di setiap lokal, sehingga modelnya tidak hanya satu. Jadi ada banyak model di setiap lokal, nilai parameternya juga berbeda-beda. Sehingga fungsinya model regresinya tidak jelas. Karena tujuannya bukan menghasilkan model sih sebenarnya, tapi menghasilkan nilai titik-titiknya regresi itu diharapkan sesuai atau mendekati dari data real. Kita lanjutkan. Oke, saya salah dulu. Jadi di sini kita tadi ada masalah mau menentukan nilai Y dari X yang diketahui misalkan 0,15. 0,15 itu berada di antara 0,1 dan 0,2. Nah, dua titik inilah yang dikatakan sebagai jarak yang mungkin minggu lalu saya katakan sebagai jarak terdekat dari titik yang mau kita cari. Dalam metode kernel itu bisa dikatakan sebagai nilai bandwidth-nya, jaraknya terhadap titik x0. X0-nya kita kan 0,15. Nah, jaraknya siapa yang terdekat yang bisa mengcover? Terdekat itu bukan berarti yang paling dekat. Jadi bisa saja terdekatnya itu eh,
yang paling banyak mengumpul di sekitar titik yang mau kita estimasi itu bisa dikatakan optimal, bukan berarti dia jaraknya makin kecil, bukan. Jadi nilai bandwidth makin kecil itu bukan berarti dia optimal. Sebaliknya yang makin besar juga bukan berarti dia tidak optimal gitu. Maka untuk menentukan optimasinya kan ada metodenya itu CV ataupun GCV. Sehingga menentukan nilai bandwidth kalau di polinomial kan juga menggunakan kernel ya, ada di situ ada bandwidth-nya, nilai H-nya. Dan setiap fungsi kernel itu ada H atau bandwidth yang harus kita tentukan. Itu batasan-batasan sehingga kita bisa mengcover nilai X0 yang ada. Itu bisa dikatakan sebagai lokal. Ya, rata-rata lokal 0,1 0,2, lokal yang lain dan seterusnya, ini namanya lokal-lokal. Sebenarnya di metode spline pun, metode apapun di non parametrik itu sebenarnya juga lokal karena apa, ada bandwidth-nya. Bandwidth-nya ditentukan dengan optimasi. Bandwidth itulah yang akan membentuk jarak interval lokal-lokalnya. Jadi bukan hanya polinomial aja, meskipun polinomial tertulis lokal bukan miliknya polinomial saja, tapi semua metode estimasi non-parametrik itu lokal-lokal. Semua nilainya partisi-partisi sesuai dengan nilai bandwidth-nya. Ya, itu lokal-lokal, bukan hanya polinomial saja. Polinomial lokal gitu, bukan miliknya polinomial saja, tapi semua estimasi itu juga ada lokal-lokalnya dengan nilai bandwidth. Kalau di regresi parametrik nggak ada lokal-lokal, semuanya jadi satu secara general. Karena cuma satu regresi liniernya. Tapi kalau di non-parametrik, liniernya terpotong-potong, putus-putus, jadi nggak nyambung. Itu namanya lokal-lokal. Oke. Karena di lokal atau dipotong interval-interval yang tadi tidak bisa menjamin apakah yang interval lebih kecil atau lebih besar itu optimum. Karena pemilihan bandwidth atau nilai jaraknya itu sesuai dengan nilai yang optimal. Kemudian karena terpotong-potong, potongan-potongan antara regresi interval pertama, interval kedua, dan seterusnya itu kan terpotong-potong dan bisa jadi jaraknya nggak nempel. Nah, dalam regresi jaraknya itu diperhalus, ditempelkan sebagaimana dia itu antara satu dengan yang lain itu nempel. Meskipun kepotong, artinya potong itu bengkok gitu ya. Tapi dia tetap nyambung ya. Jadi misalkan di lokal di sini seperti ini, di lokal yang lain seperti ini. Ini lokalnya nyambung. Nah, seperti ini lokal nyambung. Jadi lokal-lokalnya bukan kepotong yang jauh. Seperti ini. Awalnya memang seperti ini, kepotongnya mungkin agak jauh. Nah, ini diperhalus.
dengan metode smoothingnya, dengan fungsi kernelnya. Fungsi kernelnya bagaimana sehingga ini yang atas dengan bawah nempel halus sehingga menyambung. Itulah fungsinya kernel sebagai smoothing kurvanya. Oke, dari penjelasan tadi, misalkan sebuah sampel, sampel acak ya. Kemudian kita tujuannya kan mengestimasi dari sebuah titik katakanlah X0 yang tadi katakanlah 0,15. Kita tentukan bandwidth-nya. Kenapa kok ditentukan dulu? Kan ini kita nggak tahu bandwidth itu jendela atau lebar intervalnya berapa. Yang namanya coba-coba. Dicoba satu persatu, bandwidth-nya mungkin sebuah bilangan yang kecil ya. Mulai dari yang terkecil sampai terbesar dicoba satu-satu bandwidth-nya. Jadi katakanlah intervalnya satu, berarti satu-satu semua. Kemudian dicoba lagi interval yang lain, 1,5, 1,5 seterusnya. Atau bahkan yang lebih kecil, setengah, dan seterusnya. Setiap bandwidth yang dicoba satu-satu, ini dihitunglah nilai GCV. GCV-nya mana yang terkecil? Nah, itu yang dipilih sebagai patokan bandwidth yang digunakan. Jadi, memang menentukan bandwidth itu awalnya dari simulasi, dicoba semua. Tapi yang ngerjakan kan komputer ya. Dicoba semua satu persatu dengan bandwidth yang sama, nanti dicari nilai GCV-nya. Yang terkecil itu yang diambil sebagai bandwidth dalam model kita. Bandwidth itu sebagaimana saya sebutkan tadi itu sama dengan sebuah jendela interval ya, yang mana itu jarak antara X0 dengan tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya inilah sebuah fungsi indikator X yang berada pada interval X0 plus minus H atau bandwidth-nya. Pak, boleh izin tanya, Pak? Oke, silakan. Itu yang bandwidth itu dicoba sampai kapan, Pak?
Sampai kapan? Enggak sampai apa? Sampai kapan? Kapan-kapan? Ya namanya bandwidth kan kita coba satu persatu karena bandwidth itu ukurannya harus sebuah bilangan positif kecil kita tentukan misalkan makanya batasan masalah itu penting. Kita batasi mulai dari 0,1 misal sampai lah katakanlah 10 dengan simulasi selisihnya 0,1 0,5 kemudian 1,5 dan seterusnya. Berarti sudah berapa percobaan ini banyak kan? Jadi 10 dibagi intervalnya setengah. Berarti ketemu 20 percobaan kan? 20 bandwidth kita coba satu persatu. Mana yang terkecil GCV-nya? Itulah model kita. Jadi menentukan bandwidth ini di batasan. Nah, kalau misalkan dia menggunakan bandwidth yang lain, bisa jadi dia optimumnya di tempat yang lain. Nah, ini kan kita batasi dengan lingkungan sebesar ini yang optimum di sini. Tapi mungkin di tempat yang lain dengan GCV katakanlah 11 sampai 20. Di antara ini mana yang minimum? Nah, jadi GCV ini kan GCV dalam interval 0 sampai 10. Di interval yang lain 10. Ini kan interval itu kan jendela. Jendelanya sebenarnya makin besar itu bukan berarti dia nggak optimal. Makin kecil juga dia bukan berarti dia optimal. Jadi nilai GCV lah yang menentukan. Artinya begini aja. Namanya simulasi coba-coba. Bagaimana menentukan nilai batasan masalah itu? GCV-nya, interval atau bandwidth-nya kita batasi. Ya dicoba dengan data. Misalkan kamu antara 0 dengan 10 dengan selisih yang cepat aja. 0, nggak mungkin ya 0 ya. 1, 2, 3. Jadi selisihnya 1. Kan ketemu 10 simulasi. Kemudian dicoba 10 sampai 20 kan 10 kali estimasi kan. Nah, ini dilihat mana yang minimal GCV-nya, di sini mana yang minimal. Kemudian ketemu dua titik ini yang minimal diambil. Minimal yang mana antara dua interval ini. Mungkin di sini berarti kita pakai batasan ini yang kita gunakan. Jadi memang dalam penelitian itu ketika ada eh, pra penelitian ya, ada pre-research datanya di otak-atik sebagai gambaran awal dalam penelitian. Nah, untuk menentukan bandwidth-nya itu dengan batasan sesuai dengan data yang sudah kita coba secara simulasi, kita tentukan berapa. Pak, bagaimana kalau kita tentukan langsung 0 sampai 10 tanpa ada percobaan sebelumnya? Boleh, tetapi bisa jadi di tempat yang lain bisa jadi GCV-nya lebih minimal. Tapi namanya di batasan, namanya batas penelitian kan membatasi. Jadi model kita itu dibatasi pada interval ini dengan bandwidth GCV minimal sekian. Kalau intervalnya tidak dibatasi 0 sampai 100, kan nilai bandwidth-nya mungkin berada yang optimal di tempat yang lain. Bisa jadi gitu. Ya, jadi batasan itu, batasan intervalnya itu kita tentukan. Gitu ya, Fadil ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Berarti berarti itu kalau misal gitu nggak ada polanya berarti ya, Pak? Nggak ada pola. Maksud Iya maksudnya semakin tinggi apa ininya berarti semakin kecil nilai Nah, GCV-nya. lah kan tidak ada jaminan bahwa H itu makin besar, bukan berarti H-nya itu makin optimal kan. Misalkan H1 ini bukan berarti ini lebih optimal dari H1 karena tetangganya yang kita batasi ini kan H ya jaraknya. Di mana dia berkumpul ini datanya mengumpul ini kita batasi intervalnya berapa? Apakah makin lebar? Iya, batasan makin lebar boleh. Memang banyak banyak data yang mengumpul ya kan. Hmm. Jendela makin lebar, otomatis data yang mengumpul makin banyak. Data yang mengumpul makin banyak, tapi di sini apa variansinya jadi terlalu besar.
variansinya terlalu besar karena datanya banyak yang mengumpul di sini, variansi terlalu besar. Sebaliknya kalau batasnya terlalu kecil, dia data tetangganya sedikit yang mengumpul. Data yang tetangganya sedikit, kurang data artinya nantinya. Sehingga kita cari bagaimana bukan kecil, bukan besarnya yang menentukan itu adalah GCV-nya. Ya memang nggak ada pola, bukan makin besar dikatakan makin optimal, juga makin kecil juga makin optimal juga nggak bisa begitu. Jadi nilai GCV yang kontrolnya. Oke. Oke. Baiklah. Ada lagi mungkin yang lain dalam penentuan nilai bandwidth itu adalah pertama kita batasi dulu. Karena komputer kalau cuma satu kali nanggung satu-satu, maka di komputer itu dibuat sebuah simulasi yang berulang, dibatasi berapa sampai berapa. Kalau Anda lebih canggih, canggih dalam buat program, simulasi itu dihentikan kalau sudah ketemu nilai GCV yang minimal. Kan komputer mengulang itu 0 sampai 10 berhenti. Dihentikan oleh 10 oleh programmer peneliti kita maksudnya. Kemudian dihitung GCV-nya masing-masing kan gitu kan. Nilai GCV-nya masing-masing. Nah, bisa jadi di program itu setelah ketemu satu bandwidth langsung dicari GCV. Ketemu satu bandwidth dicari GCV-nya. Terus dibandingkan GCV yang dikumpulkan itu mana yang minimal. Kalau udah ketemu minimal, dia berhenti mengulanginya. Artinya apa? Dia terhenti oleh nilai GCV yang minimal. Bukan dihentikan oleh nilai bandwidth terbesarnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kita lanjutkan. Artinya di regression parametrik ini, bandwidth itu akan menentukan berapa data yang bisa diambil sebagai penentu dari X0 yang ada. Di sekitar X0 itu ada berapa data. Itu dikatakan sebagai fungsi kernelnya dengan jarak H. Jadi jarak tetangganya antara X dengan X0 itu tidak lebih dari H. Jadi pasti di sekitar dalam ruang lingkup radius H. Nah, di sini dikatakan sebagai fungsi fungsi indikatornya dengan bandwidth H.
Ini adalah ide awal dari sebuah fungsi kernel yang mana untuk mencari nilai Y itu adalah rata-rata dari tetangganya, dari data tetangganya. Jadi di sini ada sigma Y per sigma 1. 1 itu fungsi indikator yang mana dia akan bernilai 1 kalau dia berada di radius bandwidth. Dia akan bernilai 0 di luar radius bandwidth. Maka di sini semua tetangganya dalam radius Y nilainya ditambahkan semua. Dan dibagi dengan sebanyak berapa data dalam radius H tersebut. Itu kan sama dengan katakanlah sebanyak N, maka itu bisa dikatakan 1, oh bukan 1, YI per N kan. Kalau semua data dalam radius itu sebanyak N, semua data sebanyak N. N di sini kan bisa jadi data pertama, kedua, sampai ke N itu ada dalam radius H. Tapi bisa jadi dalam data pertama sampai N ada data yang di luar radius H. Maka itu nanti tidak dihitung sebagai penentu nilai JI ini. Karena nilai indikatornya 0, sehingga dia tidak masuk dalam penjumlahan rata-ratanya. Kan di sini harus dikalikan dengan fungsi indikator. 1 ini indikator ya. Oke, dari sini dapat kita ambil pemahaman dalam estimasi kernel, karena semua nanti pasti menggunakan fungsi kernel loh. Memang dalam pengembangan keilmuan itu awal penelitian itu estimasinya dinamakan estimasi kernel, tapi nanti semua juga akan menggunakan fungsi kernel. Ini untuk rata-rata Y dalam sebuah observasi I, katakanlah dengan XI yang dekat dengan data X0. X0 yang mau kita cari, target kita itu X0. Itu secara intuitif kita ambil nilai rata-rata data di sekitarnya. Semakin banyak observasi diharapkan juga akan lebih banyak mengcover. Karena rata-rata itu makin banyak data lebih akurat. Tetapi di sini bukan hanya sekedar sebanyak data dalam radius H itu, tapi juga bukan makin banyak, tapi kita harapkan datanya itu dekat dengan dia, arti rapat. Jadi bukan hanya banyak, tapi sehingga kita batasi dalam bandwidth H itu tidak hanya rapat, tetapi dalam radius H.
Ya. Jadi secara intuitif di situ dikatakan diambil nilai rata-rata dari data-data tetangganya yang dekat dengan X0. Semakin banyak, semakin baik ya. Data yang terobservasi makin banyak, makin baik. Jadi ya seperti tadi saya katakan, kalau mau banyak kan bandwidth-nya harus lebar. Ya, betul, bandwidth-nya lebar. Tapi dia jadi nanti akan berpengaruh kepada variansinya. Secara formal, nilai fungsi X itu adalah dari rata-rata Y, yang mana itu merupakan sebuah fungsi yang kontinu. Nah, itu secara formal, kontinu. Jadi bukan putus-putus ya, kalau putus-putus itu kan discontinue. Nah, cara menyambungkannya itu nanti dengan pemulusan smoothing kernelnya itu. Kemudian fungsi peluangnya PDF itu juga harus terbatas ya, namanya terbatas jelas lebih dari 0 di sekitar titik target X0. Oke, saya percepat aja karena waktunya ini terbatas. Sudah jam 9. Ini kita lihat aja sebuah fungsi G, yang mana fungsi G itu adalah fungsi yang belum tahu jelasnya, yang akan merupakan pendekatan regresi dari Y sebagai ekspektasi dari Y. Jadi rata-rata Y. Tapi ingat ya, rata-rata di sini bukan berarti sebagaimana kita ketahui rata-rata aritmatik. Itu ekspektasinya kan dulu waktu teori peluang belum tentu sama dengan rata-rata. Jadi nilai fungsinya itu adalah nilai ekspektasi. Rata-rata itu hanya satu pendekatan aja sebagai fungsi. Yang tadi kan menggunakan sigma data dijumlahkan dibagi dengan sigma banyak data atau N. Itu rata-rata aritmatik, betul. Itu salah satu contoh. Yang di fungsi kernel kan ada yang seperti itu. Nah, tapi dalam secara umum itu bukan rata-rata tapi adalah ekspektasinya. Sehingga errornya itu adalah data asli dikurangi dari data regresi GX. Masih berupa fungsi yang belum jelas GX, yang mana errornya itu diharapkan ekspektasinya 0. Ya. Inilah yang dikatakan sebagai regresi non-parametrik, ya, yang merupakan salah satu komponen dari semi parametrik. Error di sini merupakan cover dari variabel-variabel yang di luar penelitian kita. Itu error. Kesalahan-kesalahan itu yang mengcover variabel-variabel di luar penelitian kita. Misalkan kita inflasi ditentukan oleh jumlah uang beredar dan BI rate. Nah, misalkan begitu. Kan bukan hanya dua variabel itu yang bisa mempengaruhi inflasi ya. Bisa jadi itu faktor stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, atau mungkin faktor kebijakan pemerintah, mungkin faktor-faktor ya. Nah, faktor-faktor yang di luar penelitian itulah di cover oleh errornya. Jadi dikatakan seperti itu.
Ya, saya jelaskan aja langsung. Ini anggaplah regresi non parametrik ya dengan misalkan GX itu sebuah fungsi Lipschitz ya. Fungsi Lipschitz itu sebuah fungsi kontinu dalam interval tertentu. Sehingga dia terdiferensialkan atau istilahnya diferensiabel pada interval tersebut. Ya, itu fungsi Lipschitz kontinu. Kan fungsi kontinu itu kan bisa jadi kontinu global, sehingga dia terdiferensi atau diferensial ter, terdiferensi atau diferensiabel di mana-mana. Itu namanya global. Bagaimana katakanlah fungsi yang pernah kita pelajari di kalkulus, fungsi polinomial misalkan, fungsi kuadratik. Siapapun X kan masuk kan di situ. Dan dia bisa diturunkan dimanapun. Diturunkan terhadap X, kemudian X-nya kita masukkan berapapun bisa. Itu namanya terdiferensialkan di mana-mana. Tapi kalau Lipschitz itu ya partisi-partisinya, lokal-lokalnya itu terdiferensial pada interval tertentu aja. Jadi di sini dibatasi X1 sampai X2 yang merupakan kondisi lingkungan di sekitar bandwidth tadi. Sehingga karena PDF itu juga merupakan batas terbatas dan errornya juga merupakan variansi yang terbatas, maka ada sebuah konstanta yang membatasi harapan dari selisih errornya, selisih kuadrat dari error. Selisih kuadrat dari error antara regresi dengan datanya kuadrat itu ada yang membatasi disebut sebagai estimator kernel yang bergantung atau fungsi terhadap nilai bandwidth H-nya dan banyak data N-nya. Itu disebut sebagai estimator kernel. Ini salah satu metode kernel. Nah, kita mengharapkan jumlah error kuadratnya itu kecil, sehingga batasannya ya harus makin kecil karena di sini harus nilainya kurang dari. Untuk mengharapkan nilai kecil, berarti secara intuitif hanya ya harus kecil di sini karena fungsi kalau makin kecil secara intuitif akan memperkecil nilai kernelnya. Tetapi di sini ada plus 1/Hn ya. Kalau ada plus 1/Hn, di sini ada fungsi pembaginya, maka makin kecil, makin besar, dia akan memberikan penjumlahan yang kecil. Tapi kalau makin kecil, dia akan memberikan penjumlahan makin besar, gitu kan. Jadi serba salahnya di situ. Kalau makin kecil, dia akan memberikan penjumlahan makin besar. Karena ini seper ya. Makin besar, dia akan memberikan penjumlahan makin kecil. Jadi di sini antara kecil dan besar ini serba salah. Itulah yang akan tidak bisa menentukan nilai bandwidth-nya, bukan berarti makin besar atau makin kecil yang optimal. Jadi yang menentukan nanti itu adalah GCV. Ini salah satu simulasi bentuk beberapa fungsi kernel. Bukan salah satu ya, salah tiga. Salah tiga. Yang kernel menggunakan rectangular, yang hitam poligonal ini persegi ya. Rectangular itu kan persegi. Yang menggunakan kernel triangular segitiga biru. Menggunakan Gaussian. Nah, Gaussian itu seperti lonceng normal, itu Gaussian. Yang paling umum itu Gaussian ya. Yang paling umum menggunakan pendekatan kernel Gaussian. Nah, ini fungsi-fungsi kernel itu kan ada 7. Nanti Anda bisa membatasi sendiri atau tidak dibatasi untuk dibandingkan, terserah.
Jadi batasan satu kernel boleh, atau mungkin tidak dibatasi kernelnya juga boleh. Ini fungsi-fungsi kernel yang digambarkan yang segitiga maupun yang persegi atau Gaussian, itu pasti sama sudah tahu fungsi-fungsinya. Ini dituliskan seperti itu. Nah, lanjutannya ini program ya, aplikasi ke data. Saya kira programnya eh, ini programnya tahu ini program apa, saya kira bukan seperti program MATLAB. Nah, tapi nggak peduli dengan program, apapun kita programnya itu alat, apapun yang Anda kuasai gunakan aja, hasil simulasinya yang kita lihat. Ini data aslinya, ini data regresinya. Nah, didekati dengan model seperti ini bisa dikatakan kubik ini. Ini kubik polinomial order 3, kalau seperti ini. Tapi kernelnya Gaussian. Kernelnya Gaussian. Oh, dia menggunakan fungsi sinus ternyata. Nah, fungsi sinus. Nah, awalnya tadi itu kan begini kalau fungsi sinus. Tapi sinus di sini kalau regresi sinus itu kan parametrik karena untuk semua. Sehingga harus dipartisi-partisi, dipotong-potong bandwidth-nya. Kalau langsung seperti ini global, dia tidak optimal, maka ada bandwidth dipotong-potong. Sehingga ini lengkungnya ini bergerigi kan. Bergerigi, dipartisi-partisi sehingga lebih optimal dengan datanya lebih mendekati. Ini kebetulan menggunakan estimator linier lokal. Ya benar. Sementara di sini slide-nya untuk hari ini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Pak, izin tanya Pak, terkait yang bab 1 sampai bab 2, itu untuk apa isinya itu dibimbing secara langsung apa gimana Pak? Hah? Yang pembahasan bab 1 sampai bab 2 untuk terkait isi-isinya itu. Itu Isi-isinya langsung. maksudnya Yang kayak poin-poin yang harus dicantumkan, apa yang nggak harus dimasukkan, dan lain-lainnya. Kayak masalah integrasi, terus iya juga atau pembahasan. lengkap.
Kan ada itu integrasi. ya itu nanti datang ke Pak Ajis langsung nantinya bimbingannya. Integrasi kan pembimbing kedua. Oh, berarti dikonsulkan ke pembimbing dua untuk yang integrasi. Iya. Ah, Kalau saya kan satu, sainsnya aja. oke oke. Tapi kalau pendaftaran kan harus ACC keseluruhan, dua-duanya. Jadi yang dikumpulkan ya komplit plus integrasi. Kalau mau pendaftaran, ya kan? Disetujui untuk didaftarkan Sempro, kan dua pembimbing harus ACC dan dua pembimbing itu harus diberi setoran komplit lengkap. Jangan dipisah kan? Jadi satu. Itu maksudnya. Kurang lebih gitu Kak. Kurang lebih gitu Kak. Aduh, kok lobet? Nggak tahu Robek kenapa. Pakai apa kamu Robek? Ada yang tanya lagi, silahkan. Cukup ya, nggak ada yang mau didiskusikan lagi. Kalau masalah skripsi, tinggal di grup aja. Mau kapan dimulai apa bimbingan offline-nya? Berarti di kampus toh. Kenapa kalau di kampus? Ya, kalau online nggak serius nanti apa saya kurang bisa melihat mimik paham tidaknya. Penting ini melihat mimik paham tidaknya. Saya harus mengetahui sampean paham tidaknya itu dengan menjelaskan. Nah, kalau pakai online kan saya nggak bisa melihat langsung pemahaman sampean sejauh mana. Jadi lebih baik offline di LPM ya kantor saya. Itu mulai kapan? 1 minggu sekali kan? Hari apa? Selasa ya? Senin apa Selasa? Senin. Selasa, Pak. Selasa. Selasa berarti di atas jam 9 toh. Karena ya ada jam 9 Selasa. Silakan mau minggu depan atau kapan itu di grup aja kapan sepakatnya. Tapi kalau terpaksa Pak, kalau misalkan menunggu komplit semua ternyata ada yang nggak bisa, ya terpaksa dengan kesepakatan juga dia harus mundur, nggak sempro semester sekarang, semester depan sempronya. Terus gimana Pak bimbingannya? Saya nggak akan membimbing satu persatu. Yang penting bimbingan dia tertinggal ya udah tertinggal. Ya mengikutinya bisa kapan ya konfirmasi sama timnya, belajar sendiri sama timnya boleh. Jadi yang jelas saya nggak bisa mengulang karena ini satu tim. Misalkan empat orang sekarang sempro bimbingan sekarang sampai bab 2, bab 3 ya sempro ya kan sampai bab 3 selesai. Terus yang lain nggak ikut baru daftar semester depan. Ya berarti kalau daftar boleh kapanpun, tapi bimbingan harus bersama. Ya kan? Daftar boleh kapanpun. Bimbingan bareng-bareng, oke, bareng-bareng. Sempronya belum sempat daftar karena kendala teknis, kendala tulisan, sehingga baru semester depan boleh. Tetapi kalau belum daftar terus minta bimbingan lagi bab 1, 2, 3, saya nggak mau mengulang. Itulah maksudnya. Paham ya? Bimbingan offline loh ya. Tapi kalau tulisan kan jelas sendiri-sendiri. Yang saya bahas ini bimbingan offline itu bersama. Bimbingan tulisan kan saya ngecek tulisan itu sendiri-sendiri.
Ada lagi yang mau disampaikan? Mas Arya nggak ada suara, Fahmi. Iya Pak, ini lagi satu ruangan sama Arya. Oh iya, satu ruangan kok diem-dieman. Lagi bahas integrasi ini Pak. Soalnya kan masih belum ada bimbingan. Nah, Ah, sebetulnya itu saya mau kan nggak butuh integrasinya, saya kan butuh sainsnya. berarti tidak masalah Pak ngumpulkan Nggak 10. masalah, yang saya cek itu yang utama kan sainsnya karena pembimbing satu, ya. Yang berarti yang dimaksud Pak Ajis yang bab 1 sampai bab 2 itu kan di bab satunya kan ada integrasinya itu Pak. Itu nggak Ah, ditaruh nggak berarti. apa-apa, kan saya hanya meriksa tulisan untuk sains. Tetapi kalau waktu ACC minta ACC tanda tangan daftar, kan harus komplit berkasnya. Nah itu ACC daftar loh ya. ACC daftar itu kan ada form pendaftaran, ada ada naskahnya. Nah itu kan komplit. Enggak naskah sains sendiri, naskah anu sendiri kan enggak jadi satu. Maksudnya begitu. Tapi dalam proses perjalanan ini sendiri-sendiri antara bimbing satu dengan dua yang disetor beda-beda boleh. Ya karena kepentingan masing-masing gitu loh. Nanti kalau sama tulisan saya cek, nanti terkesan saya ikut campur sebagai pembimbing dua. Jadi nggak perlu sampean setor ke saya eh, untuk tulisan integrasinya nggak perlu. Nah, paham ya? Itu ya Fadil ya. Ada lagi? Mungkin sampean kehalang pembimbing dua yang belum sempat bimbingan, belum pernah ketemu, sehingga nggak setor ke saya. Apa itu? Saya kan pembimbing satu, bukan pembimbing dua. Padahal proposal itu kan udah ya bab satu. Bab duanya apa? Kajian pustaka. Nah itu kan kemarin ditugas sampai selesai kan. Ditugas itu sampai parametrik ada, semi parametrik ada, non parametrik ada. Dikumpulkan semua jadi satu. Minimal itu kan. Kemudian di parafrase, ditambahi, di narasi. Plus satu yang belum. Metode masing-masing itu ditambahkan sendiri-sendiri. Artinya metode estimasinya itu berbeda-beda satu orang dengan yang lain karena tergantung dari yang digunakan. Nah, itulah kalau sudah baru tulis itu saat Anda menyetor sampai ke metode estimasi sampean itu bimbingan offline karena selain ditulis sama saya suruh menjelaskan itu masing-masing. Ya kan? Yang paham masing-masing. Apa yang ditulis dipahamkan di depan. Nah, namanya bimbingan ya pasti tidak seperti kuliah. Kalau kuliah itu kan presentasi dinilai. Kalau enggak, kalau bimbingan ya saman sejauh mana saman paham dijelaskan. Kalau kurang paham saya menambahkan. Saya bisa menyalahkan atau mungkin mengurangi atau melengkapi pemahaman sampean masing-masing. Kalau masalah kajian pustaka bab misalkan kan ada regresi, ada uji hipotesa, ada yang lain-lain. Itu kan nggak perlu dibahas, nggak perlu dipresentasikan. Itu semua udah kuliah semua, ya kan? Yang belum itu di metode estimasi masing-masing. Jadi tahu ya penempatannya bimbingan online itu ya sambil seperti kuliah ekonometrika ini kan bimbingan online secara teori dan bimbingan offline, bimbingan presentasi pemahaman metode serta bimbingan tulisan. Jadi ada 3 jenis bimbingan ya. Oke, saya mau nanya Mbak Dinda. Mbak Dinda sudah dapat tema judulnya, udah yakin apa itu? Dengan Mas Fadil kan polinomial, lokal polinomial. Terus sampean punya pencerahan apa itu? Sudah Pak, sudah rapat bersama Mas Fadil Pak. Waduh, rapat duet, face to face.
Apa Mbak? Eh, Mas Fadil memilih orde 2, Pak. Jadi saya mengambil orde 3. Itu. Gitu. Jadi ordenya yang ditentukan ya. Orde 2 dan orde 3. Udah dapat jurnal artikelnya. Eh, Yang untuk penting yang itu. Jangan-jangan dipilih artikelnya nggak ada. Insya Allah udah Pak. Udah ya. Sudah Termasuk sudah Fadil, udah ya. meneliti. Orde 2, Fadil. Sudah Pak, beberapa Pak. Karena penelitian tanpa artikel itu ya sama dengan buta ya. Nggak ada tongkat yang bisa mengarahkan kita. Jadi ngambang nantinya. Yang penting metodenya sama. Baik non-parametrik atau langsung semi-parametrik boleh. Karena semi-parametrik itu kan gabungan antara parametrik dan non-parametrik. Misalkan ada artikel yang metodenya sama Pak, tapi modelnya non-parametrik. Ya iya dipakai aja. Karena yang digunakan untuk estimasinya adalah non-parametrik itu. Model kita semi-parametrik, oke benar. Tapi yang diestimasi metode kita itu untuk non-parametriknya. Fokusnya di non-parametrik. Meskipun di parametriknya ada, tapi estimasi kita bukan di parametriknya. Tapi untuk non-parametriknya. Jadi kadang ada artikel, Pak ini metodenya sama, tapi judulnya, modelnya bukan semi, tapi non. Ya memang metode itu untuk nonnya. Semi parametrik itu modelnya yang gabungan antara parametrik dan non parametrik. Sedangkan yang parametrik dipakai metode apa, Pak? Parametrik itu tidak kita sebutkan di judul kita enggak, padahal dia menggunakan ULS, likelihood kan itu ya. Itu tidak disebutkan. Yang kita sebutkan itu yang metode untuk non parametriknya. Kenapa? Karena kendala estimasinya kesulitannya di non parametrik, di kendala parametriknya nggak ada masalah. Least square, likelihood itu cukup rumus satu udah selesai ketemu. Kalau itu sudah ketemu, digunakan sebagai data pendukung untuk yang non-parametrik. Itu maksudnya ya. Ada yang mau disampaikan? Saya ini ya itu dari awal ini sanksi ke Mas Fahim ya. Kalau nggak bisa semester sekarang proposal ya semester depan boleh. Tapi tolong dipesankan ya Mas Fadil kan deket ya sama Fahim ya. Pesan nih, sempatkan waktu untuk mengikuti bimbingan offline. Kalau nggak offline Pak gimana? Hybrid. Hybrid itu apa? Ya dia online dimanapun bisa, tapi ikuti di kampus online offline. Berarti pakai hybrid namanya. Tapi jangan sambil kerja. Kalau bimbingan, kalau saya suruh tanya itu biar fokus. Jadi ya sempatkan waktu sejam 2 jam. Ada pelangi di matamu. Aneh-aneh. Oh iya ini hari ini. Yang ngejak guyon. Udah ada lagi? Pak, terkait revisi penulisan itu, bimbingan penulisan itu bebas kan Pak ya? Bebas kapanpun setor, Bebas. gak masalah. Sendiri-sendiri. Ya kalau titip boleh-boleh. Kumpul bareng boleh, silahkan titip satu orang yang di kampus suruh nyetak dan setorkan boleh. Kalau satu kalau memang di sekarang sampean sudah berada di daerah ke tempat tinggal, misalkan di Banyuwangi kayak Fahim itu ya, itu kan jauh. Jadi suruh yang di Malang nyetakkan dan disetorkan boleh. Setelah saya revisi coret-coret akan saya beritahu live group untuk diambil dan direvisi gitu. Malah berkumis tidak. Aduh, aduh. Yes. Ada Pak, lagi? Ya, ya. buat apa bimbingan kepenulisan itu harus diternitin di bawah 30